Oke, kita kembali berjumpa dalam mata kuliah algoritma yang ke-12 mengenai sorting ya. Jadi kita akan lihat di sini penggunaan array, masih tentang array ya. Masih ingat ya apa itu array? Jadi di sini kita pakai array itu untuk sorting, yaitu mengurutkan data ya, baik data string maupun numerik. Ya, jadi pengurutan datanya itu bisa dilakukan secara ascending atau menaik, dan bisa juga dilakukan secara descending atau menurun. Ya, kalau menaik itu contohnya dari 1 sampai 10 atau dari A sampai ke Z. Sedangkan kalau descending itu menurun misalnya dari 10 ke 1 atau dari kalau dia huruf Z ke A gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar metode pengurutannya. Ya, jadi ada dua di sini metode yang dipakai, yaitu bubble sort dan juga straight selection sort. Baik, mari kita lihat. Yang pertama bubble sort, ya, jadi gelembung, bubble gelembung. Jadi dia pengurutannya dengan menimbulkan angka terbesar dan menaruhnya pada akhir urutan, mengatur sampai terurut dari kecil sampai ke besar. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Di sini katakanlah ada array diberi nama dengan L, ya L. Ini indeksnya 1 sampai 7, artinya ada 7 buah data. Dan ini di dalam kotak-kotak ini, inilah data-datanya dalam setiap indeks ya, nomor urutnya ya, urutannya. Oke, ini datanya. Nah, kita mau mengurut ini kan datanya tidak terurut ya, acak ini. Kita mau mengurutkannya, gitu dia. Ya, baik secara ascending maupun descending. Bagaimana langkah-langkahnya? Ya. Nah, kita akan lihat di sini. Langkah pertamanya kita lihat ya, kita dengan cara metode membandingkan, ya kan. Jadi mulai dari data pertama ke data kedua. Jadi data pertama di sini 2, data keduanya dia 3, lalu dibandingkan. Jika nanti dia lebih kecil, ya simbol ya, tukarkan tempatnya. Jika tidak bagaimana? Ya tetap aja ya. Contohnya gini, 2 di sini data pertama, data kedua 3, ya 2 lebih kecil dari 3. Kan ditukar dia tempatnya, pindah ya, 3 ke depan, 2 ke belakang. Nah jadinya seperti ini. Iya. Oke. Nah kemudian maju kita ke data kedua, data kedua dengan data ketiga. Tapi membandingkannya bukan di sini lagi ya, tetapi data yang terbaru. Ini dia. Kita lihat 2 dengan 7. 2 lebih kecil dari 7. Maka mereka bertukar tempat. Ya, 7-nya ke depan, 2-nya ke belakang. Maka dia akan menjadi seperti ini. Ya, 7-2. Ya, 3-nya tetap, yang lainnya tetap ya. Oke, kemudian kita pindah lagi, bandingkan lagi data ketiga dengan data keempat. Ya, 2 kembali lagi lebih kecil. Maka mereka bertukar tempat. Oke, maka jadinya 4-2. Demikian seterusnya sampai akhirnya nanti datanya terurut. Begitu ya, terurut. Tidak lagi acak. Oke, jadinya seperti ini dia. Oke. Sebentar ya. Ini dia. Ya, terurut ya, secara descending ini 9, 7 sampai dengan 2 ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mau buat program dalam QS-nya? Nah, ini nanti saya akan jelaskan mengenai programnya ini langsung di komputer ya. Oke, nah yang terakhir bagaimana dengan straight selection sort? Nah, kalau straight itu artinya langsung. Dia memilih nilai yang terkecil dan meletakkannya di urutan terdepan. Nah, maka dia akan terurut. Baik, ini dia programnya. Nanti ini pun akan saya jelaskan di dalam komputer ya. Oke, itu dia. Oke, jadi kita lihat sini program untuk sortingnya ya. Jadi sini CLS ya, bersihkan layar, input banyak data, n. Jadi nanti data yang mau diinput berapa banyak itu ditampung oleh variabel n. Kemudian dim a, n. Nah, variabelnya katakanlah a, variabel array ya. Ada a dan nilainya tadi apa? N ya, n. Kemudian for i sama dengan 1 to n, berarti dia akan melakukan looping, perulangan, yaitu data ke i ya, cetaknya seperti ini, dan input lah dia satu persatu ya, dari 1 to n ya, sesuai dengan banyak data ya. Ini untuk program untuk memasukkan data. Nah, kemudian ini print data sebelum diurutkan. Nah, lagi-lagi dia pakai looping di sini. Print AI, berarti data yang sudah diinput tadi nanti dicetak dulu, ditunjukkan sama kita dulu ya, daftar data yang sudah kita masukkan tadi ya. Jadi itu yang sebelum diurutkan. Kemudian bagian yang terakhir disinilah proses, bukan terakhir maksud saya, proses
pengurutan itu terjadi ya. Jadi katakan X sama 1 to N, for Y sama 1 to N kurang 1, jadi ada 2. Karena kita membandingkannya tadi kan data ke-1 ke data kedua, data kedua ke data ketiga, data ketiga dan data keempat, makanya seperti ini dia ya. Nah ini variabelnya kecil dari jika A X ya. Misalnya katakanlah data pertama lebih kecil dari data kedua, masih ingat tadi ya, maka inilah proses pertukaran swap-nya itu tadi. Ada variabel P. Ya, ini untuk penampung sementara. Jadi nilai Y dipindahkan ke P. Ya, nilai Y itu diisi oleh Y tambah 1, kemudian Y tambah 1 itu ditampung oleh P. Ya, begitu. Swapping dia. Jadi and if next Y next X. Nah, kemudian yang terakhir inilah hasilnya untuk mencetak hasil setelah diurutkan. Oke, supaya lebih jelas saya akan jelaskan. Tekan F5 di keyboardnya. Oke, banyak datanya. Oke, nggak usah banyak-banyak dulu, kita coba 3 saja. Oke, data ke satunya kita masukkan misalnya 15. Data keduanya katakanlah berapa? 10 misalnya. Data ketiganya katakanlah 80. Nah, perhatikan, data sebelum diurutkan itu ya 15, 10, 80. Setelah diurutkan menjadi 10, 15, 80. Begitu, ya. Nah, itu bisa diulangi lagi berapa banyak data yang diinginkan. Nah, ini kan secara ascending ya, menaik. Kalau mau menurun tinggal ganti saja. Simbol lebih kecil ini menjadi lebih besar. Seperti ini ya. Coba kita jalankan. Misalnya banyak datanya kita tambahkan, misalnya katakanlah 5. Data pertama misalnya katakanlah 23. Data kedua misalnya 51. Data ketiga katakanlah 16, kemudian data keempat katakanlah 75, data kelima maksud saya misalnya katakanlah 60. Nah ya, maka dia akan secara descending menurun. Oke, baik itu.